Selamat siang. Di sini dengan saya yang bernama Jeranto Suhite, NIM 2101150008, semester 2, kelas A, Prodi Penjaskersek. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman materi saya, yaitu PowerPoint, tentang unsur-unsur pendukung gerakan yang terampil. Seseorang yang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Misalnya, ada orang yang terampil bermain sepak bola, maka ia mampu antara lain menyepak, menggiring, atau menghentikan bola dengan gerakan yang benar atau melakukan secara efisien. Melakukan secara efisien berarti menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk menyelesaikan tugas gerak dengan sebaik-baiknya. Mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien yang ada di dalam fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan sebagai berikut. A. Unsur kemampuan fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Agar gerakan yang dilakukan bisa efisien, kemampuan dan kondisi fisiknya harus baik. Mengenai kemampuan dan kondisi fisik sendiri, ada berbagai macam yang diperlukan untuk mendukung gerakan. Macam-macam kemampuan itu adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan reaksi. 2. Kekuatan. 3. Ketahanan. 4. Kecepatan. 5. Fleksibilitas. 6. Ketajaman indera. Telah ditemukan bahwa setiap unsur kemampuan besarnya peran yang dimainkan pada pelaksanaan gerak tertentu bisa berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditentukan oleh karakteristik gerakan yang dilakukan. Misalnya, ada gerakan yang lebih memerlukan kecepatan reaksi, kecepatan gerak, dan ketajaman penglihatan. Misalnya, dalam gerakan keterampilan bermain tenis meja. Sementara itu, ada gerakan-gerakan yang lebih memerlukan kekuatan dan fleksibilitas. Misalnya, dalam gerakan gimnastik atau gimnastik, gulat, dan judo. Selain itu juga ada gerakan yang lebih memerlukan kekuatan ketajaman penglihatan. Misalnya dalam membidik sasaran, dalam memanah atau menembak. Apabila dikaji satu persatu, setiap unsur kemampuan di dalam pelaksanaan suatu gerakan masing-masing memberikan peran berbeda-beda. Kecepatan reaksi berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan segera mungkin setelah ada stimulus. Misalnya dalam start lari cepat, setelah ada aba-abaya, maka pelaku harus segera mulai lari. Contoh yang lain misalnya dalam bermain tenis meja, seringkali stimulus yang terbentuk datangnya bola terjadi dengan cepat dan harus diberikan respon dengan cepat pula, yaitu memukul bola yang datang dengan cepat itu. Dalam keadaan gerakan seperti ini, kecepatan reaksi sangat berperan. Kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukan dengan baik. Misalnya, untuk bisa memanah dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot tangan, lengan, dan bahu. Untuk bisa berenang dan mendayung dengan baik, diperlukan juga kekuatan otot-otot lengan, tangan, bahu, dan kaki. Untuk bisa berlari, meloncat, dan menendang dengan baik, diperlukan kekuatan otot-otot kaki. Ketahanan fisik sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Banyak gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu lama dalam kegiatan olahraga. Untuk menyelesaikan gerakan yang harus diulang-ulang terus-menerus dalam jangka waktu lama itu sangat diperlukan ketahanan fisik. Misalnya bermain sepak bola, pemain harus mengulang-ulang gerakan berlari, meloncat, dan menendang terus-menerus selama 2 kali 45 menit. Agar selama waktu tersebut tetap bisa menyelesaikan tugas gerak dan baik, mereka harus memiliki ketahanan fisik yang baik.
Kecepatan gerak sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Misalnya, dalam gerakan-gerakan memukul atau menghindar dalam bertinju. Begitu ada peluang untuk memasukkan pukulan, petinju harus memukul dengan cepat. Demikian halnya apabila ada pukulan lawan yang akan mengenai mukanya, petinju harus melakukan gerakan menghindar atau menepis dengan cepat. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak, di mana gerakan-gerakannya memerlukan keluasan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Gerakan-gerakan di dalam olahraga yang sangat memerlukan fleksibilitas yang baik adalah gimnastik, judo, dan gulat. Misalnya, dalam gimnastik, agar bisa melakukan gerakan split atau meluruskan kedua kaki ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan dalam posisi duduk. Fleksibilitas sendi panggul sangat diperlukan. Ketajaman indera yang diperlukan dalam melakukan berbagai macam gerakan keterampilan adalah indera penglihatan dan indera gerak. Ketajaman indera penglihat diperlukan untuk menangkap stimulus visual, apalagi bila stimulus visual yang perlu ditangkap bergerak dengan cepat. Misalnya dalam membidik sasaran, dalam panahan atau menembak. Di dalam menembak, ketajaman indera penglihatan sangat diperlukan pada nomor-nomor yang sasarannya bergerak. Ketajaman indera kinestik yang merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang mementingkan kebenaran bentuk gerakan. Gerakan gimnastik atau loncat indah, di situ kebenaran gerakan merupakan kriteria utama untuk menilai baik atau buruknya penyelesaian tugas gerak. Dalam hal seperti itu, indera gerak sangat diperlukan. Fungsi indera lainnya yang juga berperan dalam penyelesaian tugas gerak adalah indera peraba dan indera pendengar. Namun perannya tidak sebesar penglihatan, dan indera pendengar berperan dalam gerakan yang stimulusnya berupa suara. Misalnya dalam start lari, stimulusnya berupa bunyi aba-aba atau tembakan. Indera peraba diperlukan dalam gerakan-gerakan yang menggunakan alat yang perlu dipegang. Misalnya dalam melempar bola basket, softball, dan juga memegang raket bulu tangkis atau raket lain. B. Unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi, kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir. Dalam kemampuan mental ini termasuk juga kemampuan imajinasi. Seperti telah digambarkan di depan bahwa fungsi mental erat hubungannya dengan fungsi fisik dan fungsi emosi. Dengan demikian, kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerak yang efisien. Kemampuan mental yang baik bisa mendukung terciptanya gerak yang efisien. Kemampuan apa saja yang termasuk di dalam kemampuan mental diperlukan untuk mendukung terciptanya gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. 2. Kecepatan memahami stimulus. 3. Kecepatan membuat keputusan. 4. Kemampuan memahami hubungan spesial. 5. Kemampuan menilai objek yang bergerak. 6. Menilai kemampuan irama. 7. Kemampuan mengingat gerakan lampau. 8. Kemampuan memahami mekanika gerakan. 9. Kemampuan berkonsentrasi. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat kaitannya. Kedua macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya juga bisa cepat. Kemampuan memahami hubungan spesial adalah kemampuan untuk menaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lain. Kemampuan menilai objek yang bergerak juga bisa dijelaskan melalui contoh dalam permainan bola voli. Bola voli yang melambung adalah objek yang bergerak. Di situ harus ditaksir mengenai jarak, ketinggian, arah, dan daya dorong bola yang bergerak tersebut. Kemampuan menilai irama meliputi unsur menilai lamanya waktu dan menilai intensitas.
Kemampuan ini sangat penting dalam gerakan-gerakan ritmik atau berirama, misalnya dalam senam irama, atau gerakan-gerakan mengikuti irama lagu seperti senam kesegaran jasmani atau SKJ. Kemampuan memahami mekanika gerakan penting perannya seperti lainnya kemampuan memahami keterampilan yang harus dilakukan. Dengan memahami bentuk-bentuk gerakan yang benar, maka otak bisa memberi komando gerak kepada sistem penggerak tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan dengan bentuk yang benar. Kemampuan berkonsentrasi sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengerahan seluruh daya yang dimiliki. C. Unsur kemampuan emosional. Seperti halnya unsur fisik dan mental, unsur emosional juga merupakan faktor penentu penampilan gerakan efisien. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. 1. Mengendalikan emosi dan perasaan. 2. Tidak ada gangguan emosional. 3. Merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan. 4. Memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak. Kemampuan dan kondisi emosional tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Gangguan emosional misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan, erat kaitannya dengan penampilan gerak. Koordinasi gerak bisa terganggu karena keadaan emosi yang tidak terkendali. Apabila koordinasi gerakan terganggu, maka tidak mungkin melakukan keterampilan gerak yang sebaik-baiknya. Merasa perlu dan ingin untuk mempelajari atau melakukan gerakan merupakan motivasi internal atau larangan dari dalam diri untuk berbuat dalam bentuk mempelajari atau melakukan gerakan. Sikap yang positif terhadap presentasi bisa menimbulkan kecenderungan berbuat untuk berusaha mencapai suatu prestasi. Dengan demikian, kemungkinan untuk mencapai prestasi yang baik menjadi terbuka. Tanpa ada sikap yang positif terhadap prestasi, kemungkinan itu menjadi tertutup. Kemampuan mengendalikan diri memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan, atau tidak berbuat di luar batas. Seseorang yang mengendalikan dirinya akan lebih mudah untuk mengikuti aturan-aturan, termasuk mengikuti aturan tentang bagaimana agar dirinya bisa menjadi terampil. Baik, demikianlah hasil yang saya rangkum materi. Sekian dan terima kasih.